Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Rayhan Zarkasi Yamin, asal Bali. Di sini saya akan menjelaskan tata cara sholatnya orang yang sakit ala kitab Fathul Mu'in. Di sini kami bukan berniat untuk menggurui, tapi hanya sekedar intisyarul ilmi, menyebarluaskan akan ilmu-ilmu yang sudah kami dapati di madrasah diniyah. Langsung saja mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki kucawangan, qala dawuh sapa syekhuna, sinten syekhuna guru kita, ya juzu wenang lima ridin kadhewe ngang loro amkan kang kongang hu ing marid apa alqiyamu ngadeg bila masyaqatin kelawan tanpa masyaqah. Lau in faroda lamun salat dhewe sapa marid, la in sholla ora lamun salat sapa marid fi jamaatin ing dalem jamaah, illa majulusin angin sumertane lungguh fi ba'diha ing dalem sebagiane salat. Wenangi mang opo as-sholatu sholat ma'ahum sumertani jam'ah ma'al julusi sumertani lungguh fi ba'diha ing dalam sebagiannya sholat. Wa ingkana senajan ono opo afdalu perkara kang luwih utama iku al-infiroda sholat dewe. Far'un, pembagian. Guru kami berkata, yakni Ibnu Hajar al-Haytami pernah berkata, diperbolehkannya bagi orang yang sakit yang mampu untuk sholat secara berdiri full atau penuh sholat dengan tanpa adanya kesulitan jikalau dia sholat sendiri, bukan ketika dia sholat secara berjamaah. Jadi contoh, ada seseorang yang sholat duhur, andai kata dia sholat duhur 4 rakaat, dia mampu berdiri, tapi dengan syarat dia sholat berdiri, sholatnya sendiri. Kalau dia sholat jamaah, dia nggak mampu sholat full 4 rakaat, dia harus ila ma'a julis fi ba'diyah, dia mengharuskan dirinya untuk sholat di sebagian yang lain. Contoh, dia sholat di dua rakaat yang pertama dia duduk, di rakaat yang kedua dia berdiri. Nah, diperbolehkan as-sholatu ma'ahum ma'a julis fi ba'diyah, diperbolehkan bagi orang yang sakit, yaitu sholat berjamaah sembari duduk di sebagian sholatnya, walaupun lebih utama dia melaksanakan sholat sambil sendiri. Jadi contoh, ada orang bernama Ahmad melaksanakan sholat duhur secara sendiri. Ahmad mampu sholat sendiri full 4 rakaat sambil berdiri, tapi dengan syarat dia sendiri. Kalau suatu ketika Ahmad ingin sholat jamaah, dia nggak mampu, harus 4 rakaat nggak mampu, harus duduk di sebagian sholatnya. Nah, maka diperbolehkan bagi si Ahmad, yaitu sholat di sebagian sholatnya saat berjamaah itu melaksanakan duduk. Meskipun Ahmad ini lebih utama, lebih baik ini sholat sendiri daripada sholat jamaah. Wakada lan kaya mengkono ya juzu lima ridin idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa wong al-Fatihah ing surat Fatihah faqat halibloko lam yakut mongko ora lungguh sapa wong, awi wasurata utawa lan maca surat kok ada mongko lungguh sapa wong fiha ing dalem surat, jaza mongko menang lahu kaduwe man apa kira atuha maca surat nam al-qudi sumertani lungguh, wa ingkana sanajan ono apa al-afdalu kang luwih utama iku tarkahan ninggal surat. Intaha wis tutuk apa kalamu syekhuna. Seperti halnya diperbolehkannya orang yang sakit tadi, permasalahan di atas, ketika ada seseorang yang membaca surat Al-Fatihah saja, dia tidak mengharuskan dirinya untuk duduk, atau dia membarengi surat Al-Fatihah, yakni membaca surat Al-Quran, tapi dia harus duduk, maka diperbolehkan bagi orang yang tadi membaca surat tadi sambil duduk. Jadi begini, contoh, ada seseorang
membaca surat Al-Fatihah. Sholat membaca surat Al-Fatihah. Kok dia membaca surat Fatihah toh dia mampu sambil berdiri, tapi kok ditambahin dengan surat-surat dia nggak mampu, dia harus duduk. Nah, diperbolehkan bagi orang yang kasus seperti ini, itu diperbolehkan saat membaca surat dia sambil duduk. Jadi pas dia habis baca Al-Fatihah dia berdiri, pas baca surat dia duduk. Nah, meskipun wa ingkana afdalu tarkaha, meskipun lebih utama, lebih baik orang tadi itu meninggalkan membaca surat. Lanjut, wal afdalu lil qaidi wal afdalu lan utawi kang luwih utama lil qaidi kadue wong kang lungguh iku al iftirasu lungguh iftiros, sumat tarabu nuli lungguh sila, sumat tawarruku nuli lungguh tawarruk. Paling baik-baiknya orang yang sholat dengan cara duduk yaitu duduk iftiros. Duduk iftiros ini bagaimana? Duduk iftiros ini seperti duduk di antara dua sujud. Itu namanya duduk iftiros. Tumat tarobu'u. Kok nanti dia nggak mampu melaksanakan duduk iftiros, maka duduk tarobu, duduk secara bersila. Tumat tawarruku. Bila mana dia tidak mampu melaksanakan sholat sambil duduk bersila, dia diperbolehkan dengan cara duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini seperti duduknya orang yang tahiyat akhir. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong ane salate saking salat qaidan hale lungguh, sala mongko salat sapa wong muttajian hale wong kang turu miring, ala jambihi ing atase lambung iman, mustaqbilan hale wong kang madhep lil kiblati maling kiblat diwajihi kelawan wajah iman, wa muqaddami badanihi lan arah ngarepe badan iman, wa yukrahu lan den makruhake sapa wong alal janbi ing atase lambung ala isare kang kiwa bila udrin kelawan tanpa udzur. Ketika ada orang yang sholat sambil duduk dia masih nggak mampu, maka diperbolehkan dia sholat sambil muttajian. Muttajian ini sholat sambil tidur miring ala jambihi di atas lambungnya. Jadi jika ini kepalanya, lambung kanannya di sini, dia pakai tidur gini. Wa mustaqbiran lil kiblati biwajihi wa muqaddami badanihi. Dan mengarahkan kiblat wajahnya, anggap ini wajahnya, dia mengarahkan kiblat. Dan bagian depannya, badan bagian depan diarahkan ke kiblat. Wa yukrahu ala jambi alaisari bila udrin. Dan dimakruhkan menggunakan lambung bagian kiri kalau emang nggak ada udur. Tapi kalau ada udur nggak apa-apa pakai lambung bagian kiri. Jadi gambarannya itu seperti mayit saat dikuburi. Famustalkian nuli turu melumah ala dhuhrihi ing atase gegere man. Wa akhmasahu lan utawi dalam an lorone man ilal kiblati maring kiblat. Wa yajibu lan wajib apa ayadu anyanto nyelehake sapa wong tahta ra'sihi ing dalem ngisor-ngisore siraiman nahwa mikhiddatin ing padane bantal. Lias takbila supaya madhep sapa wong biwaji kelawan wajah man al kiblata ing kiblat. Wa ayumi ala nyento isyarah sapa wong ala sobil kiblati maring arah kiblat rokian hale wong kang rukuk wa sajidan lan wong kang sujud. Wa bisujudi lan kelawan sujud iku afdhul luweh andap minal ima'i tinimbang isyarah ilal ruku'i maring rukuk. In ajaza lamun apes sapa wong anhuma saking rukuk wa sujud. Bila mana dia tidak mampu untuk melakukan sholat sambil muttaji atau tidur miring, diperbolehkan dia sholat sambil tidur melumah atau tidur terlentang. Tidur terlentang di atas punggungnya. Wa akhmasahu al kiblah, dan kedua telapak kakinya itu menghadap kiblat. Jadi kedua telapak kakinya itu mengarah kiblat. Wa yajibu ayadu atah tarasi nawa mikhidatin liyastaqbilal biwajhihi al kiblata. Dan diwajibkan meletakkan bantal di atas kepalanya supaya wajahnya menghadap kiblat. Jadi di bawah kepalanya orang yang sakit tadi itu dikasih bantal. Wa ayyumya ila sabil kiblati rakian wa sajidan, dan hendaknya
seorang yang tadi, yaitu isyarah menghadap kiblat. Isyarah apa? Isyarah kalau dia itu sedang melaksanakan ruku', wasajidan, dan sedang melaksanakan sujud. Dan perlu diketahui lagi, wabis sujudi akhfadu minal ima'i ila ruku'. Dan ketika dia isyarah sujud, itu lebih rendah daripada isyarahnya ketika ruku'. In ajaza anhuma, jika memang dia tidak mampu untuk melaksanakan ruku' atau sujud. Jadi perlu dititik tekan kembali, isyarah di sini itu menggunakan kepala, menggunakan kepalanya orang tadi. Jadi jika contoh praktek, jika rukuknya dia segini, maka sujudnya harus lebih rendah. Nah, itu perlu dititik tekani. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil imai saking isyarah biroksi kelawan siraiman, au ma mongko isyarah sapa wong bi ajfanihi kelawan telapu aneman. Maka bila mana dia tidak mampu isyarah menggunakan kepala seperti hal tadi, au ma bi ajfanihi, maka dia isyarah dengan menggunakan kedua kelopak matanya, dengan kedipan mata. Kedipan pertama dia isyarah, dia menandakan bahwa dia sedang ruku'. Isyarah kedua dia menandakan dia sedang isyarah sujud, dan seterusnya. Lanjut. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong ajra af'alis sholati ing nglakoni pira-pira penggaweane salat ala qalbihi ing atase atine man, fala taskut mongko ora gugur anhu saking man apa as-sholatu salat madama ing dalam salagene langgeng apa akluhu akaleman sabitan hali tetap. Maka jika dia tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sholat menggunakan hatinya, fala taskut anhu as-sholatu madama akluhu sabitan, maka selama itu juga tidak akan gugur tanggungan sholat orang itu selama madama akluhu sabitan, selama tetapnya akal orang itu. Jadi selama orang itu masih punya akal, maka selama itu kewajiban sholat itu masih ada. Nah, itu tadi tata caranya orang yang sakit ala kitab Fathul Mu'in. Mungkin jika ada kesalahan atau kurang benar, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.